Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin update analisa saham ITMG ya, di mana nih sudah rilis laporan keuangan tanggal 22 Mei ya, 2023, kuartal 1. Ini hari ini tanggal 24 Mei, jadi baru 2 hari selang laporan keuangan kuartal 1 dan terakhir saya update video ini tanggal 23 Februari ya teman-teman ya. Saat ini video dibuat ini sekarang hari ini harganya turun 2% ke 24.950 di mana harganya ini turunnya kebablasan teman-teman ya. Jadi dulu pada saat update harganya kira-kira ada di 40 ribuan dengan dividen 6.000, maka biasanya akan berhenti di sekitar 34 ribuan dan sideways. Namun ini turun terus sampai 24 ribu. Nah, kita akan bahas teman-teman ya analisa saham ITMG ini. Dari 4 analisa seperti biasa, kita akan bahas update gambaran umum perusahaan, kemudian ke depannya mau kemana, kinerjanya kuartal 1 seperti apa, dan nanti kita akan bahas dari seasonality juga, biasanya di bulan-bulan apa saham ini naik atau turun, kemudian dari bandarmologi ya, kita akan melihat bagaimana saham ini berpindah setahun terakhir dan di bulan ini, bulan Mei, apa yang terjadi di sahamnya. Kemudian dari teknikal kita akan review analisa teknikal tanggal 23 Februari dan kira-kira kedepannya akan kemana lagi harga sahamnya. Oke, ini kinerja harga sahamnya teman-teman ya. Kalau teman-teman belinya setahun yang lalu sudah pasti ini minus semua ya karena memang lagi turun. Namun untuk 3 tahun masih bagger, untuk 5 tahun ini kembali ke harga 5 tahun yang lalu kira-kira ya. 10 tahun juga masih negatif dan year to date sendiri ini masih negatif 36%. Harga tertinggi yaitu 45.000 setahun terakhir dan terendahnya 24.700. Jadi ini mendekati titik terendah dalam setahun terakhir ya. Nah, kita akan bahas dulu harga coal ya, harga batu bara di mana ITMG ini merupakan salah satu emiten yang harga jual batu baranya mirip-mirip lah ya dengan ini ya. Kalau kita lihat ya teman-teman ya ini masih sama harganya ini masih turun lagi kemarin saya terakhir update itu 165 kalau nggak salah atau 168 ini turun lagi ke 160 jadi memang ada potensi batu bara ini akan turun lagi kira-kira sampai ke 100 teman-teman ya kira-kira sampai 100. Nah, kalau turun sampai ke 100 kemungkinan besar seperti yang saya sudah infokan di video saham batu bara lainnya ya bahwa performance atau kinerja perusahaan batubara kira-kira akan mirip-mirip dengan tahun 2021. Ya, karena 2021 ini harganya mirip-mirip di sini ya, teman-teman ya. Nah, dari sini ya, kalau misalnya dia ke 100 kira-kira ya mirip 2021. Nah, ini adalah materi yang sudah disampaikan tengah tahun lalu ya, kira-kira ya kan karena perusahaan batubara mestinya sudah pada tahu bahwa batubara tidak akan ada seterusnya, sehingga mereka mulai untuk diversifikasi. Nah, ITM ini sudah mulai diversifikasinya ke pembangkit tenaga listrik ya, PLTS. Kemudian ada bisnis panel surya atap ya, dan kemudian ada solusi digital untuk operasi pertambangan. Jadi ini arahnya ITMG yang sudah dijalankan dan ini juga akan masuk ke nikel teman-teman ya. Jadi ini baru mau akan masuk ke nikel seperti apa induknya ya. Banpu itu dia sudah masuk ke nikel dan masuk ke bisnis baterai ya. Jadi kemungkinan ITMG juga akan sama mengikuti induknya yaitu mulai melirik ke nikel. Oke, ini pendapatannya teman-teman ya. Kuartal 1 ini untuk kedepannya sekira-kira seperti apa kan sih ya? Apakah akan lebih bagus atau enggak ya? Sebenarnya nggak ada yang tahu teman-teman ya. Tapi yang jelas energi itu akan selalu dibutuhkan. Tinggal sumbernya aja ya teman-teman. Sumbernya yang saat ini masih ada batu bara, ke depan mungkin akan diganti. Namun energi akan tetap selalu ada ya dan kira-kira akan bagus atau enggak ya nanti kita nggak tahu ya kita akan amati terus nanti perkembangannya lewat laporan keuangan, laporan tahunan dan public expose ya. Ini kinerjanya teman-teman ya, kinerja kuartal 1 2003 sebenarnya secara pendapatan masih naik teman-teman ya, meskipun tadi harganya turun, pendapatannya naik artinya jumlah penjualannya meningkat. Ya, namun labanya turun karena tadi memang harganya turun ya teman-teman ya. Jadi labanya turun meskipun ini masih jauh lebih tinggi daripada kuartal 1 sebelum-sebelumnya ya. Oke.
Nah, ini untuk secara prosentasenya ini sudah mulai meningkat lagi beban pokok penjualannya karena harganya sudah mulai naik, turun ya. Beban usaha masih di kisaran ini aja teman-teman ya. Kemudian ini ada penghasilan atau beban lain-lain, kemungkinan ini selisih kurs ya. Laba bersihnya ini juga masih cukup tinggi ya, dari pendapatan masih 26% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, memang masih tinggi ini ya teman-teman ya. Kalau 2022 kan memang yang tertinggi ya, namun ini kuartal satu masih 26,6%, masih lebih tinggi dibandingkan kuartal satu sebelum-sebelumnya. Nah, ini pendapatannya ya masih naik, tadi sudah dijelaskan juga 11,8%, meskipun beban pokok penjualannya pasti naik ya karena harganya turun. Ya, laba kotornya jadi ikut turun, beban usahanya ini juga naik 32,2% ya, sehingga laba bersihnya ini turun teman-teman, turun 10,7% dari kuartal 1 2022. Untuk valuasinya sendiri pada saat ini eh, PBV-nya di 1,13 dan PER-nya di 2,58. Jadi ini untuk secara PER masih murah karena masih apa di kuartal satu masih oke ya, eh, profitnya. Kalau kita lihat ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini memang PBV-nya masih cukup rendah. Ini mirip-mirip dengan PBV tahun 2019. Namun ITMG ini cukup unik ya karena memang dia value paling rendah itu ada di 2015 yaitu 0,5-an. Ya, selain itu tutup tahun hampir nggak pernah di bawah satu teman-teman ya. Jadi ini memang sudah di apa ya? Sudah kayak mentok ya PBV 1 nih, kalau misalnya bisa turun lagi berarti sebenarnya cukup menarik ya. Menurut saya ya, meskipun ini malah lagi di penurunan harga batu bara ya teman-teman ya, namun kalau dilihat dari historicalnya ya, PBV-nya ITMG saya rasa ekuitasnya nggak mungkin turun ya, nggak mungkin turun ekuitasnya, jadi cukup menarik ya. Untuk PE ratio sendiri ini masih di 2,58 ya. Tadi untuk ROE ya ini masih tinggi, tapi sekali lagi ini cyclical ya teman-teman ya, kemungkinan akan turun. Untuk dividen sendiri kemarin sudah diinfokan ya 10 April ada dividen 6.400 ya. Ini kalau dibandingkan dengan harga saat ini ya tinggi sekali 42%, namun waktu itu kan harganya 40.000 ya. Pada saat kamdit ya 40.000. Jadi kalau misalnya 6.400 dibagi 40.000 pada saat kamdit ya kira-kira cuma 16% ya, 16% dari harga pada saat kamdit teman-teman ya. Nah, ini adalah prediksi teman-teman ya, prediksi untuk 2023 ya. Tadi saya sudah menginfokan berdasarkan analisa dari saham harga coal, harga batu bara. Kemungkinan performance-nya kinerjanya akan mirip-mirip di 2021 cuman kebalik ya. Nah, karena kan ini harga mulai naik dan di sini harga mulai turun ya. Jadi mungkin 2.600 ini 2.400-an. Nanti mungkin di kuartal 2 akan turun ke 1.900 atau 1.800-an gitu ya. Nanti turun lagi di kuartal 3 itu mirip-mirip kuartal 2, nanti kuartal 1 yang terendah ya di 543. Jadi kira-kira nanti EPS-nya ya kalau prediksi sesuai ya, sesuai kemungkinan adalah 6.000. 6.000 kalau misalnya dia bagi dividennya 70% lagi seperti yang sama 2021, maka yieldnya masih tetap 16,8% teman-teman ya. Masih sebenarnya masih tinggi ya kalau teman-teman belinya di harga saat ini. Oke, ini untuk dividen ya. Kemudian untuk seasonality sendiri sebenarnya bulan Mei ini kalau secara seasonality potensinya naik ya. Namun ini sudah pasti nggak bakal di closing naik ya. Pasti akan minus karena ini negatifnya sudah dalam sekali ya 25%. Ya kemudian kalau misalnya ada koreksi pun tetap akan minus di bulan Mei. Juni pun juga sama ya, masih peluangnya negatif. Kemudian nanti ada mungkin Juli ya, yang berpeluang naik bulan Juli. Ini juga kalau naik double digit juga bulan Juli ya. Tidak pernah kalau naik itu single digit teman-teman ya. Di bulan Juli ya, selalu double digit ya. Oke, ini dari seasonality. Kemudian nanti kita akan bahas dari bendermologinya. Tadi Banpu Minerals ya, ini dari Singapura. Seperti yang sudah diinfo tadi Banpu Mineral sudah lebih dahulu diversifikasi ke nikel ya, dan kemungkinan ITMG juga akan mengikuti. Masyarakat ada 393 atau 34,86% ya, dari direksi dan komisaris cukup besar ya, ini satu ya, untuk komisaris 1,37 juta lembar saham ya. Untuk jumlah pemegang sahamnya ini masih agresif bertambah terus terutama di bulan April
ya, di mana penambahannya 10.000 sangat signifikan. Untuk partisipasi asing sendiri sebenarnya cukup menarik dari kuartal 4 sama kuartal 1 ya. Namun untuk kuartal 2 ini rendah teman-teman ya, hanya 23,22%, di mana harganya turun. Namun yang menarik adalah di kuartal 2 ini asing malah justru membeli. Jadi dia sifatnya pasif namun membeli ya teman-teman ya. Di mana di sini dia menjual malah ya. Dan kalau kita lihat ya, total akumulasi investor asing di kuartal 4 2022 itu masih lebih tinggi daripada distribusi yang dilakukan di kuartal 1 2023 ya. Dan ini kita lihat bulan Mei sudah mulai membeli lagi teman-teman ya, sudah mulai membeli lagi ya. Oke, ini adalah detail ya, detail dari kepemilikan saham di masyarakat ya, karena ini Banpu Mineral nggak masuk ya, ini 393 ini adalah di masyarakat, yang berita di masyarakat yang menggerakkan harga saham ITMG setiap harinya. Kalau kita lihat tadi partisipasi investor asing sudah menurun, kepemilikannya juga setahun terakhir menurun ya, menurun 1,72%. Jadi sebenarnya kita bisa follow investor asing di sini, bisa ya. Cuman kenapa tadi kok investor asing membeli di bulan Mei ini namun harganya turun terus? Karena kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini kepemilikan paling besar adalah investor retail lokal ya, teman-teman ya. Investor retail lokal ini paling besar ya, 38% dibandingkan yang lain-lain. Ya, dan ini investor retail lokal lagi menampung ya, lagi menambah kepemilikannya ya, terus-menerus. Nah, dia belinya pasti dari pemain besar ya, karena yang pemain kecil kan cuma ini aja ya, ya investor retail lokal dan investor retail asing yang di sini cuma kecil jadi nggak ngefek. Nah, ini yang jual siapa? Kalau kita lihat ya ada institusi institusi keuangan asing yang jual ya, dan kemungkinan dia akan menghabiskan barangnya bisa jadi ya, ini satu yang terbesar. Kemudian yang terbesar kedua adalah reksadana lokal ya, ini juga mengurangi kepemilikannya hampir sudah separuh dari portofolionya dibuang ya, ini masih terus melanjutkan eh, penjualannya teman-teman ya. Jadi ada dua yang agresif menjual teman-teman ya. Namun ini ada yang nampung juga. Reksadana asing ini selama setahun terakhir nampung, namun kalau kita lihat grafiknya di sini juga mulai jual teman-teman ya, sudah mulai jual juga sehingga harganya turun. Kenapa? Yang nampung investor retail lokal. Kalau kita lihat di garis akhirnya ya, kalau dari keseluruhan setahun memang ini masih akumulasi. Namun kalau kita lihat dipotong di sini teman-teman ya, dia buang yang besar-besar ya, buang. Kemudian tadi reksadana asing ini buang, kemudian ini buang, kemudian ini buang juga ya, ini buang juga di sini. Ya, yang nampung ini investor retail lokal. Ya, jadi nggak heran harganya turun ya, karena pasti uang besar akan lebih masif daripada investor retail lokal ya. Ini dari April ke April teman-teman ya. Jadi kesimpulannya ini memang sedang distribusi ya. Kalau kita lihat di bulan Mei-nya sendiri, kalau kita lihat dari broker summary, dari bandar detektornya, ini terlihat netral. Namun kalau kita lihat secara detail, ini sedang akumulasi ya, lebih banyak yang membeli di sini teman-teman ya, jumlahnya ya. Namun memang nggak selisih banyak. Dan kalau kita lihat ya di bulan Mei ini, lagi-lagi investor asing selalu polanya sama. Ya, jadi setelah pembagian dividen dia akumulasi ya, membeli lagi. Dividen dia akumulasi membeli lagi, naik harganya. Dividen. Nah, inilah pembedanya teman-teman ya. Baru kali ini setelah dividen investor asing masih masuk kan, polanya masih sama. Investor asing masih masuk, namun bedanya hari yang ini adalah harganya malah turun terus. Ya, kalau yang lainnya ini sudah kamdit kan, turun, kemudian investor asing beli, ya naik lagi. Ya, ini dividen turun, harusnya biasanya sampai 34.000 aja. Ya, 34.000 investor asing masuk, harga naik. Ternyata ini harga turun terus, teman-teman ya. Namun investor asing masih membeli terus di harga yang turun ini. Ya, jadi masih membentuk pola yang sama. Jadi untuk ini saya menyimpulkan sedang akumulasi, teman-teman ya. Nah, ini adalah analisa teknikal dari 23 Februari ya yang saya infokan ya. Pada saat itu saya menginfokan harganya mungkin akan turun ke 34.000 dulu, kemudian dia akan langsung naik ke 45.000 kira-kira tanggal 5 Aprilan ya. Dan kalau kita lihat di sini ini sorry, Februari di sini teman-teman ya. Nah, di sini waktu itu saya buatnya. Nah, dia akan turun, dia turun ke 36.000, kemudian dia langsung naik ya, namun
ternyata naiknya nggak sampai 45.000 teman-teman ya. Naiknya nggak sampai 45.000, hanya sampai 41.000. Ya, kemudian dia dividen drop langsung ya di come date-nya saya prediksinya sampai 45.000 ya, namun salah hanya sampai 41.000 ya. Kemudian dia akan drop. Nah, kalau waktu itu saya analisa kemungkinan saya akan memprediksi dia akan sideways di sini ya. Namun ternyata ini drop lagi teman-teman ya. Drop lagi dan kalau sudah melihat seperti ini kemungkinan dia akan sudah break MA200 nih teman-teman ya. Sudah break MA200 kemungkinan dia akan membentuk pola downtrend. Ya, jadi ini kemungkinan masih akan turun lagi teman-teman ya. Namun ini turunnya sudah terlalu tajam, jadi kemungkinan harusnya ada koreksi ya. Mestinya ada koreksi. eh Mungkin dia akan turun sini, kemudian dia akan koreksi di sini dan dia akan turun lagi ke sini ya. Ya, kemungkinan untuk jangka pendeknya masih bisa ke angka 19.250 dan tentu saja bisa dimasukkan watchlist ya kalau misalnya harga turun terus ya, karena meskipun harga batu bara turun namun nilai buku dari ITMG ini masih menarik karena tadi profitnya besar dan tidak dibagikan 100% ya. Tadi secara dividen kalau kita lihat ya. Nah, tidak dibagikan 100% pada saat yang gede sekali ini ya. Artinya sisa profitnya menjadi laba ditahan dan itu menjadi nilai buku teman-teman ya. Oke, terakhir risam ya. Jadi untuk fundamental tadi kinerja jangka panjangnya naik cyclical, masih naik teman-teman ya. Kinerja jangka pendeknya masih naik secara pendapatan meskipun labanya turun. Valuasi masih murah pada saat video ini dibuat. Rutin bagi dividen ini forecast ya, forecast 2024 nanti kira-kira kalau dapat harganya saat ini ya potensinya mendapat masih tinggi, masih di atas 10%, 16,8%. Kalau harganya turun lagi, tambah menarik, artinya yieldnya akan tambah besar kan. Namun kalau harga batu baranya sesuai dengan forecast juga teman-teman ya. Kalau turun ke 100 kan. Kalau turunnya di bawah 100 ya mungkin akan beda lagi ceritanya. Apalagi kalau ternyata memantul naik lagi ya itu mungkin malah lebih bagus ya. Untuk seasonality ya potensi naik di bulan Mei ini sudah tidak mungkin ya. Berarti ada potensi naik di bulan Juli dan September. Kemudian untuk bandarmologi tadi dari April ke April terlihat distribusi ada beberapa uang besar yang lagi buang barang ya, buang barang yang menampung investor retail lokal teman-teman ya. Kemudian untuk Mei ini sudah akumulasi oleh investor asing seperti biasanya setelah pembagian dividen investor asing kebiasaannya memang mengakumulasi saham ITMG ya. Namun bedanya yang kali ini akumulasinya tidak menggerakkan harga, namun dengan dia tadi partisipasinya lebih rendah ya dari biasanya. Jadi dia memang pasif aja untuk menampung barangnya. Untuk teknikalnya ini breakdown dari MA200 jadi berpotensi downtrend tadi sudah saya sebutkan di analisa teknikal ya, kemungkinan ke harga berapa 19 ribuan. Ya, terakhir disclaimer ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham ITMG ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham ITMG. Jadikan video saya ini hanya second opinion aja ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu analisa saham ITMG. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.